Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisna Mahfudzi dengan NIM 230404967 dari Lembaga Pendidikan B, mata kuliah Pengantar Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang kondisi pendidikan Indonesia saat ini menurut pandangan saya. Sebagai seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang atau UNES, saya memiliki pandangan yang kritis namun konstruktif mengenai kondisi pendidikan di Indonesia. Pendidikan di negara kita, meskipun telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan selama beberapa dekade terakhir, masih menghadapi banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai sistem pendidikan yang benar-benar inklusif, berkualitas, dan relevan, dengan tuntunan-tuntunan zaman semakin kompleks dan dinamis. Tantangan-tantangan ini meliputi akses yang tidak merata, kualitas pengajaran yang bervariasi, serta kurikulum yang belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan dunia kerja modern. Selain itu, masalah infrastruktur dan pengembangan profesional guru juga memerlukan perhatian serius dan langkah-langkah yang konkret untuk memastikan bahwa setiap siswa tanpa memandang latar belakang geografis atau sosial ekonomis dapat menerima pendidikan yang layak mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Akses dan kualitas pendidikan, salah satu masalah mendasar adalah akses pendidikan yang juga belum merata. Meskipun pemerintah telah berupaya keras melalui berbagai banyak program, banyak anak di daerah terpencil dan miskin masih mendapatkan pendidikan yang layak. Sulit pendidikan yang layak. Sebagai mahasiswa yang berada di lingkungan perguruan tinggi, saya melihat pentingnya peran universitas dalam membantu mengatasi kesenjangan ini. Program pengabdian masyarakat dan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah yang kurang terlayani. Selanjutnya, relevansi kurikulum. Kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah seringkali masih berfokus pada pengetahuan teoritis dan hafalan. Di era globalisasi dan digitalisasi, hal ini tidak lagi memadai. Sebagai mahasiswa UNES yang diajarkan untuk menjadi pendidik dan tenaga profesional di berbagai bidang, saya menyadari pentingnya kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, literasi digital, dan kemampuan beradaptasi harus diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan. Pengalaman saya menawarkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, seminar, pelatihan, memberikan contoh bagaimana pendidikan dapat interaktif dan aplikatif. Kualitas guru pengajaran. Kualitas guru merupakan faktor kunci dalam pendidikan. Di Indonesia, masih banyak guru yang meningkatkan kompetensi mereka agar dapat mengajar dengan metode lebih modern dan efektif. Di UNES kami mendapatkan pelatihan pedagogi yang kuat dan terus diperbarui, namun ini perlu diterapkan secara lebih luas. Program pengembangan profesional berkelanjutan dan intensif bagi guru untuk mengajar di daerah terpencil harus ditingkatkan. Kualitas guru pengajaran di Indonesia. Kualitas guru di Indonesia merupakan salah satu aspek kritis dalam sistem pendidikan yang masih membutuhkan banyak perbaikan. Meskipun ada banyak guru berdedikasi tinggi yang bekerja keras untuk memberikan pendidikan terbaik bagi siswa dan siswi mereka, namun secara umum kualitas pendidikan berbagai daerah masih bervariasi dan seringkali tidak memenuhi standar yang diharapkan. Guru memainkan peran sentral dalam proses pendidikan. Mereka tidak hanya bertanggung jawab namun menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga untuk membentuk karakter, penanaman nilai-nilai, dan menginspirasi siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka. Oleh karena itu, kualitas seorang guru sangat menentukan keberhasilan pendidikan seorang siswa. Di Indonesia ini, kualitas guru seringkali dipengaruhi oleh latar pendidikan mereka sendiri, akses terhadap pelatihan profesional, kondisi kerja yang mereka hadapi, dan masalah yang dihadapi. Salah satu masalah utama yaitu ketimpangan dalam distribusi guru yang berkualitas. Sekolah-sekolah di perkotaan cenderung memiliki akses yang baik terhadap guru-guru yang berpengalaman dan berkualifikasi tinggi. Sementara sekolah-sekolah di daerah terpencil dan tertinggal, seringkali kita temui kesulitan mendapatkan tenaga pengajar yang memadai. Selain itu, banyak guru yang belum menerima pelatihan profesional berkelanjutan yang diperlukan mengembangkan dan memperbarui keterampilan mengajar sesuai dengan perkembangan kurikulum dan metode pembelajaran terbaru. Pengembangan profesional. Pengembangan profesional bagi guru sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Program pelatihan dan workshop yang diselenggarakan secara berkala dapat membantu guru mengasah keterampilan mereka, seperti memahami teknik pengajaran terbaru dan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Namun, di Indonesia, akses pendidikan semacam ini masih terbatas, terutama bagi guru yang di daerah terpencil. Pemerintah perlu meningkatkan investasi pengembangan profesional dan memastikan bahwa semua guru, tanpa memandang lokasi mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan ini. Selanjutnya, dukungan dan intensif.
Kondisi kerja yang memadai dan dukungan yang baik juga sangat penting untuk menjaga motivasi dan kinerja guru. Intensif seperti tunjangan khusus untuk guru yang mengajar di daerah terpencil, kesempatan untuk mengikuti program pertukaran pelatihan internasional, serta penghargaan atas prestasi yang dapat menjadi faktor motivasi yang signifikan. Selain itu, kesejahteraan guru harus diperhatikan dengan serius untuk memastikan bahwa mereka dapat fokus pada tugas mereka tanpa harus menghadapi tekanan finansial yang berlebihan. Infrastruktur dan fasilitas pendidikan. Infrastruktur dan fasilitas pendidikan di Indonesia adalah masalah yang krusial dan berdampak besar terhadap pendidikan secara keseluruhan. Banyak sekolah di daerah terpencil masih menghadapi tantangan menyediakan fasilitas dasar untuk memadai proses pengembangan yang efektif. Pengalaman lapangan selama kuliah telah mengajarkan kami betapa pentingnya lingkungan belajar yang kondusif dalam meningkatkan pencapaian akademik siswa. Sekolah-sekolah yang kurang infrastruktur sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal seperti ruang kelas yang layak, perabotan sekolah yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku yang memadai, laboratorium untuk kegiatan praktikum, dan akses memadai terhadap lingkungan informasi. Kekurangan ini membuat potensi siswa untuk belajar secara optimal dan mengembang secara menyeluruh. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah dan pihak swasta untuk bekerjasama lebih erat dalam meningkatkan infrastruktur pendidikan di seluruh negeri. Pendidikan perlu mengalokasikan anggaran memadai dan efisien untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sekolah. Sementara itu, sektor swasta dapat berkontribusi dengan menyediakan dukungan finansial, teknis, atau sumber daya lainnya untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Selama ini tidak hanya akan meningkatkan kondisi fisik sekolah, tetapi juga akan menciptakan lingkungan yang belajar yang positif dan mendukung bagi siswa dan guru. Dengan adanya fasilitas yang memadai, diharapkan proses pembelajaran dapat menjadi lebih interaktif, kreatif, dan menarik bagi siswa, serta membantu mereka untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan tuntunan zaman. Jadi kesimpulannya, sebagai mahasiswa UNES, saya percaya bahwa pendidikan di Indonesia memiliki potensi yang besar, tetapi juga menghadapi tantangan yang signifikan. Perlu ada komitmen dan kerjasama dari semua pihak-pihak pemerintah, pendidik, siswa, dan masyarakat untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Dengan perbaikan akses, kualitas, relevansi kurikulum, dan infrastruktur, serta penekanan pada pendidikan karakter, kita dapat membangun masa depan yang lebih cerah generasi mendatang. UNES dengan visi misinya berperan penting dalam upaya ini dan terus mendorong perubahan positif dalam pendidikan Indonesia.